Untungnya hari itu belum ada kresek, ya, dan belum ada rantang. Kalau ada, mungkin nggak dicatat di situ, mungkin habis. Hari itu tidak ada sisa karena semua sudah dimasukkan kresek oleh ibu-ibu dan dibawa pulang. Sisanya berhenti di situ. Tapi itu tidak, sisa 12 bakul. Saya pelajari 12 itu ada banyak teolog. 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Melambangkan anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan berkata seperti ini loh. Anak-anak Tuhan itu akan terpelihara semua. Tapi ada juga teolog yang berkata gini, 12 itu mewakili 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Dan dalam 1 hari ada 24 jam. 12 jam pagi sampai pertengahan siang, dan siang sampai malam. Ada 12 jam AM, ada 12 jam PM. Artinya Tuhan memelihara kita sepanjang waktu. Ada yang pakai ilmu cocokologi, angka 12. Tapi saya bertanya-tanya, ini Yesus memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kalau saudara ingat, Yesus pernah memberi makan juga 4.000 orang, dan sisa 7. Kalau cocok hal ini bisa jadi 7. Seminggu, 14. Kasih orang pisang. Tapi saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok ayat itu ditulis? Karena saya percaya firman Tuhan itu setitik iota pun tidak boleh dihilangkan. Artinya setiap perkataan yang ditulis di dalam firman Tuhan itu punya arti. Dan saya ingin bertanya kepada Tuhan, kenapa ya? Teolog yang lain ngomong ini, teolog yang lain ngomong ini. Tapi kok ada Tuhan sisa 7 bakul? Berarti nggak sinkron yang 12 tadi. Kenapa Tuhan itu? Dan Tuhan ingatkan saya, saudara tahu, ketika mereka berkelompok, ada 1 anak yang memberikan 5 roti 2 ikan. Alkitab tidak pernah mencatat, tapi saya tidak terlalu percaya bahwa dari sekian ribu orang, kira-kira 10.000 orang, hanya 1 anak kecil yang bawa bekal. Hanya 1 anak kecil yang bawa sabun. Tidak percaya. Saudara percaya? Pasti ada banyak yang lain yang bawa bekal. Tapi hari itu hanya 1 anak kecil yang mengikuti maunya Tuhan. Dia mungkin tidak ngerti apa-apa, tapi dia tahu dia punya 5 roti 2 ikan, dan itu diserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati itu jadi berlimpah. Saya percaya ada banyak di situ yang bawa bekal dan tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka sering mengikuti Yesus. Saya percaya papa mama mereka sering kali mengikuti Yesus dan mereka tahu tentang ajaran Yesus. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi ada seorang anak kecil yang berani memberi apa yang dia miliki. Seringkali kita ini banyak kali mendengar tentang Tuhan, tentang Yesus. Tapi seringkali kita itu juga tidak mudah untuk belajar melakukan, apalagi di dalam hal memberi. Saya kemarin bercerita sepanjang perjalanan sama Pak Anto. Waktu itu klien kemana ya? Pekari ya saya. Saya ngomong gini, orang memberi itu bukan masalah dia punya atau tidak punya. Orang memberi itu karena dia berada atau tidak berada, bukan. Dan memberi itu juga bukan keharusan. Kalau saudara baca firman Tuhan, memberi itu bukan keharusan. Saudara tidak diharuskan menabur, tidak ada firman yang mengharuskan. Memberi itu adalah pilihan. Dan saya katakan kepada Pak, lihat orang-orang yang saya lihat secara mata jasmani, orang ini tidak punya kemampuan untuk memberi, justru memberi. Betul ya? Tapi orang-orang yang punya kemampuan memberi, justru tidak memberi.
Yesus, kenapa ditulis di situ ada 12 bakul yang sebegitu banyak? Yesus itu ingin menunjukkan kepada semua mata di situ saat itu. Loh, gara-gara satu anak yang mungkin dia tidak pernah dengar tentang hal memberi. Mereka anak ini mungkin tidak ngerti apa-apa, tapi anak itu tahu bahwa saudara-saudara yang lain sedang lapar dan mereka butuh makanan. Cuma 5 roti 2 ikan dan itu diberikan kepada Tuhan. Cuma itu, anak itu mungkin tidak ngerti apa-apa. Cuma ini Tuhan yang aku dan itu Tuhan berikan. Hari ini kalau saudara ada dalam persekutuan, ada kasih filial di situ. Jangan saudara itu jadi pribadi yang egois. Mungkin hal ini, kalau firman Tuhan ini berbicara tentang 5 roti 2 ikan, atau memberi itu tentang materi yang lain. Tapi ada sering kali di dalam persekutuan itu kita itu hitung-hitungan. Kita tidak berani memberi apa yang kita miliki. Dari beberapa kali saya mengikuti Pak Wijaya, ada satu pribadi yang membuat saya itu jadi luar biasa. Saya pikir begini. Makanya tidak heran, beliau itu di usianya yang sedemikian itu diberikan kesehatan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Pak Mateus. Saya tanya, saya penasaran sejak pertama ketemu, usianya berapa? Oh, 75. Dan saya lihat loh, hampir setiap waktu ketika saudara beribadah, ketika saudara sedang fokus, Pak Mateus itu jalan putar-putar, hanya untuk menghormati saudara satu-satu. Delok saudara menggrenges itu juga satu-satu. Kelihatannya nggak seberapa, seperti halnya 5 roti 2 ikan itu, nggak seberapa dibanding orang segitu banyak, nggak ada artinya. Yang dikerjakan Pak Mateus mungkin nggak ada artinya, cuma sedikit. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah berhutang. Di usia 75 tahun itu, saya sedih buger kayak gini. Itu kalau bukan Tuhan. Makanya hari ini apa yang saudara punya di dalam persekutuan ketika saudara bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, belajarlah untuk memberi. Pak Mateus mungkin hanya punya kemampuan untuk nyontek gitu aja. Dan yang luar biasa usia segitu loh. Bisa berbohongnya YouTube. Sebentar lagi nyanyi saya masuk TikTok. Hari ini kita belajar dari Pak Mateus. Oh bukan, dari anak kecil. Dari anak kecil yang mungkin hanya sedikit mengenal Yesus, tapi dia berani memberi apa yang dia miliki. Dan hari itu setiap mata melihat, termasuk saudara dan saya hari ini melihat, dari 5 roti 2 ikan ada sisa 12 bakul. Gara-gara satu anak yang peduli, yang mau mengikut Yesus, yang mau meneladani Yesus. Hari ini saya berdoa setiap saudara di sini yang ada di dalam persekutuan kasih filial ini menjadi pribadi-pribadi yang punya persekutuan yang kuat, persekutuan kasih filial yang saling memperhatikan sesama, menjalin persahabatan, dan kemudian bersama-sama saling menasehati, saling menolong, saling mensupport, bukan saling menjatuhkan. Saya melihat ada banyak persekutuan, ada banyak gereja, kenapa pecah, kenapa berantem gitu. Karena mereka tidak saling support, mereka saling tendang-tendangan, jejejejean, sepak-sepakan. Saya tahu itu. Tapi hari ini saya berdoa, setiap saudara di tempat ini, saudara semua dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Sebab saya katakan amin. Kita kesukaan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama selamanya mengasihi
baru Kau izinkan terbentuk Tuhan. Persekutuan kasih pilihan di mana kami berada, kami Kau tempatkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bersama-sama bersekutu Tuhan, memiliki kasih pilihan, kasih yang mengikat persaudaraan. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami tidak ingin menjadi pribadi yang membawa masalah Tuhan, tapi kami menjadi pribadi yang saling mensupport satu dengan yang lainnya. Dan ketika kami punya kerukunan dengan sahabat-sahabat kami percaya Engkau memerintahkan berkat-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk belajar tertib, mengikuti jalan-Mu Tuhan. Untuk kami mau dengar akan firman-Mu Tuhan. Untuk kami mau belajar juga seperti anak kecil ini Tuhan, yang mungkin hanya sepintas mendengar tentang Engkau, tapi melakukan firman-Mu. Karena pemberiannya yang tidak berarti. Hari itu 5.000 orang laki-laki mereka makan kenyang dan sisa 12 batu. Hari ini Tuhan kami mau memberi apa yang kami miliki. Mungkin itu bukan materi, tapi tenaga kami, waktu kami. Biarlah kami pakai Tuhan untuk mensupport persekutuan ini Tuhan, agar persekutuan ini semakin Engkau kenal Tuhan. Dan kami percaya biarlah melalui persekutuan ini nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, Bapak sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir, pakai Pak Junaidi sekeluarga Tuhan menjadi pemimpin persekutuan ini Tuhan. Semakin membawa persekutuan ini semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua diberkati.